Pagi. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, anak kelas 8. Sebelum memulai pembelajaran seni budaya, saya meminta ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Karena sebelum kita berkegiatan pada pagi hari ini, agar kita selalu diberi kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat yang nantinya bisa kalian untuk tularkan di masa yang. Oke, ketua kelas mana? Oke, oh ya, kita yang nanti pimpin untuk berdoa dulu nanti. Ya semuanya. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kayaknya kok gesturnya, kemudian ini mukanya kok agak beda. Ada sesuatu atau kurang bersemangat atau kurang siap untuk pembelajaran pada pagi ini? Siap? Siap apa siap? Siap. Ya. Kok ada yang tidak masuk dua? Siapa yang tidak masuk? Sydney kenapa? Demam. Berapa hari Sydney? 3. Askara? 3 hari. Oke. Dari beberapa kelas, memang saya menemukan beberapa anak-anak yang dalam beberapa hari ini itu demam. Silakan kalian coba mulai menjaga kesehatan, karena dalam beberapa hari ini cuaca memang sedang banyak hujan atau mendung. Untuk yang pulang sekolah, alangkah baiknya kalau membawa mantel atau jas hujan atau payung, atau ketika menjemput kalian bilang ke bapak ibu untuk membawakan mantel atau jas hujan. Kemudian jaga kesehatan, kemudian jaga lingkungan. Saya kemarin menemukan beberapa kejadian waktu selesai MBG, dan itu memang pemicu lingkungan yang tidak sehat. Wastafel itu ternyata dimasuki apa? Botol susu dilipat, kemudian malah dimasukkan ke wastafel sehingga airnya menjadi menggenang. Kemudian biji matoa sama biji lengkeng. Untuk kelas 8 ini jangan ditiru karena kita masih mengikuti program MBD. Oke, sudah sarapan hari ini? Sudah. Atau nunggu MBD? Oke, kalau sudah sarapan berarti semangat kalian untuk pembelajaran pada pagi hari ini harus sudah siap dan memang sudah menyiapkan materi apa saja yang kemarin saya berikan kepada kalian di pertemuan sebelumnya. Anak-anak, apa sih pertemuan yang kemarin kalian debatkan? Apa ragam gerak apa? Tari. Ragam gerak tari. Siapa yang bisa memberi contoh ragam gerak tari? Siapa? Coba Bilkis. Kis, ragam gerak dasar tari apa aja, Kis? Ada. Kemudian iting, kemudian tumbang nari. Coba dia contoh gerak ngiting gimana, Ji? Teman-teman, coba teman-teman dilihat, anak-anak. Coba itu apakah sudah benar? Ngiting, nyekiting atau ngiting sudah benar belum? Coba dicari lagi, coba dicek jarinya. Ngiting yang baik dan benar bagaimana? Oh. Nabila gimana ngiting? Coba saya perbaiki. Sudah benar tapi kurang sempurna. Di mana letak titik sempurnanya? Jari yang bertemu atau jari dan jari tengah, sedangkan jari yang lain harus
berbeda arah atau bentuknya tidak rapat seperti ini. Contoh yang lain, coba siapa yang tahu ini ragam gerak kami kemarin? Rayong. Nah, coba anak-anak, ini gerak apa? Nah, coba itu kan jari, coba. Kalau ini gerak apa? Apa? Terakhir ya, ini. Anak-anak, manfaat dari mengetahui ragam gerak adalah bekal modal dasar kalian untuk mempraktekkan jenis tari tradisi. Dari ragam-ragam tersebut nantinya kita aplikasikan dalam bentuk tari utuh. Sudah tahu beragam gerak dari kepala, tangan, badan, kaki, sehingga aplikasinya nanti kamu lebih mudah. Saya memberikan dulu modal dasar, yaitu gerak dasar tari. Anak-anak, manfaat dari mengenal ragam dasar selain untuk aplikasi ragam tari atau gerak tari yang utuh, nantinya juga bisa kalian terapkan pada kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah yang akan berkolaborasi dengan mapel yang lain. Contohnya ada disnafis, kemudian pensi, perpisahan, gelar karya, kelas meeting, dan lain-lain. Nanti kamu akan berkolaborasi dengan mapel yang lain. Bahasa Jawa, sendra tari, ada yang pisang gending Jawa, kemudian kalian menarikan. Bahasa Indonesia, ada yang membuat narasi dari depan, cerita tari Ramayana. Kamu mana? Itu yang dasar yang perlu kamu ketahui. Selanjutnya, anak-anak, apakah kalian tahu bahwa tari yang kemarin dicontohkan Nabila itu adalah jenis tari apa? Nak? Jenisnya tari kerak. Bagian dari apa? Tari tradisi. Coba, tari tradisi masih ingat ada berapa saja? Tari kerakyatan, tari kreasi, tari klasik. Tari kerakyatan yang ditarikan Nabila kemarin itu adalah jenis dari tari kerakyatan bernama tari. Dari mana? Banyumas itu mana, Nak? Jawa Tengah. Banyumas itu meliputi apa saja? Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, kemudian Purba, orang Purbolinggo ya, Purba nih, itu daerah Banyumas. Sebelum kita memulai gerak awal, saya akan memberikan contoh dan gerak step by step tari berhadapan. Ada 10 ragam gerak tari berhadapan. Yang pertama, ragamnya namanya adalah jalan ber. Yang kedua, ragamnya namanya sem. Ketiga, namanya gerakannya adalah
dan ke-8 namanya tawaran. Ke-9 namanya adalah gabungan. Dan ke-10 adalah keturunan. Ada 10 ragam gerak tari bala dua. Dari mana tadi? Dari Mas. Ke-10 ragam ini sudah saya berikan contoh gerakannya minggu kemarin. Coba akan menunjuk beberapa anak, kemudian mencontohkan ragam gerak yang nantinya akan diikuti dari teman-temannya. Coba ini dijawabin. Oke, jawabin di depan. Coba jalan berputar seperti apa? Seperti apa nih contohnya? Ada di depan temanmu, kemudian ambil posisi menari, kemudian berikan contoh kepada teman-temanmu. Ini adalah contoh ragam pertama tari bala dua, yaitu namanya adalah jalan berputar. Diamati, dilihat, kemudian kita akhirnya meniru dan kemudian mengaplikasikan. Oke, silakan Jamil. Oke, beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya. Nih, sekarang siapa namanya yang aku jawab? Junis ya? Ya, Junis ya. Selain ke depan, beri contoh ragam sembahan. Oke. Ambil posisi terbaik, kemudian perlihatkan kepada temanmu ragam sembahan seperti apa. Oke, ini dia ragam sembahan tari bala dewan. Stop, tahan. Coba ajak temanmu, 6 temanmu atau 7 temanmu yang kemarin saya tugaskan dalam bentuk kelompok. Yuk, kelompok mana? Coba yuk maju ke depan kelompoknya. Yuk, Rate. Yuk Rate di depan. Kemudian Sania. Kemudian Kanaya. Mana Kanaya? Ayo lanjut. Marsha. Esa. Terus siapa? Coba untuk jenisnya kan, kemudian diikuti Rate sini, kemudian Sanya sini, yang membuat pola 3-2-2. Oke, jenisnya sini, kamu sini depan, set, adanya sana, kamu 2 sini, ini 2 sini, sekarang 2 di sana. Oke, anak-anak, ini adalah dari teman-temanmu akan memberikan sampel contoh yang sudah mereka pahami dari pertemuan sebelumnya, yaitu contoh ragam gerak kedua tari bala dewan dengan nama sembahan. Oke, yuk Indonesia berikan contoh kepada teman-teman. Yuk untuk satu grupnya ikuti semua bareng-bareng. Ulangi Indonesia. 6, kasih kode hitungan. Yuk. Langsung naik ke atas. Oke, cukup. Beri tepuk tangan untuk lawannya kita. Masih ada satu lagi. Nah, terang jalan Indonesia. Yuk, terang jalan itu seperti apa sih? Ini akan temanmu akan memberikan contoh terang jalan yang baik dan benar. Yuk, ambil posisi badan, kemudian siap terang jalan dengan mode. Karena ini kan ruangannya sempit, nanti kita dua. Berputarnya sesimpel aja, selingkarannya kecil aja. Oke, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Oke, beri tepuk tangan.
gerakan temanmu ada yang salah? Sudah benar? Sudah. Bisa menirukan? Bisa. Coba ayah ke sini, coba tirukan lagi. Ayah kan sudah mengamati kelompoknya Indonesia. Sekarang coba. Setelah melakukan pengamatan, coba ikuti gerakan temanmu tadi, yaitu ragam gerakan sembahan. Coba. Kalau bisa berarti tadi benar-benar mengamati. Oke. Ya, coba sampai bawah. 6 jupan, 2 3 4 5 6 jupan, 2 3 4 5 6 7 cukup. Oke. Lanjut. Saya lagi terang jalan. Ya ayah. 6 jupan, 1 2 3 4 5 6 angkat kaki ya. 1 2 3 4 5 6 7 cukup. Oke, beri tepuk tangan untuk ayah. Oke, ayah duduk. Kemudian Ratih, Sania, Junisa masih di depan. 2 orang kelompoknya, 4 orang kelompoknya boleh duduk. Anak-anak ini adalah salah 3 orang dari temanmu yang dalam pembelajarannya Pak Jud memang benar-benar bisa meniru, mengamati, meniru, kemudian bisa mengekspresikan gerakan secara baik dan benar. Coba dari ragam gerakan tersebut, Pak Jud akan memberikan kode dalam hitungan 1 sampai 8. Kemudian saya akan memberikan nama ragam gerakannya. Kemudian kamu bisa memberikan contoh kepada teman-temanmu sebagai sampling atau siswa model. Oke. Kalau sekarang ragam keempat, tebah bumi. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Bisa diikuti? Yuk sekarang semuanya mengikuti. Jadi 3 contoh model temanmu akan hadap ke papan tulis. Kemudian kalian dalam posisi masih di tempatnya masing-masing, silakan ikut berdiri. Yuk. Siswa modelnya mau menghadap ke kalian atau membelakangi kalian? Ada aja ya. Dimulai dari kalian dulu ya. Yuk siap. Oh, mendah dulu. Siap. Mendah. Siap. 5. Kita mulai hitungan 2 kali 8. 2 kali 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, selanjutnya gedrukan. Yuk, gedrukan yuk. Saya mau aja ya. Karena ini membutuhkan ruang yang luas, maka kalian cukup memakai gestur tangan saja. Pernah kalian melihat kontennya Pak Abing Santoso, salah satu guru seni tari dari SMK di Surabaya. Nah, dalam pembelajarannya, kalau teman-teman dari Jawa Timur bisa, kalian yang dari Pati juga harus bisa. Kalian jangan tertinggal dari kabupaten lain atau wilayah lain. Di Jawa Timur terkenal dengan gandrung, kemudian reog, kita jangan kalah. Oke, yuk. Selanjutnya, gedungkan. Ambil posisi tangan. Kalian ada ke belakang, ada ke paman tulis saja. Ya, persis. Dimulai dari kaki, tangan. Sorry, ke kanan dulu, ya. Oke, siap. Ya, contoh dulu. Lihat dulu sambil kalian pose. Kemudian temanmu memberikan contoh. 5, 6, 7, 8. Gedruk 2. Gedruk 2. Gedruk 1. Ganti tangan 2 kali. Oh, siap? Oke. 5, 6, 7, 8. 1, 2,
2 ganti, 3, 4 ganti, 5, 6, 7. Ulangi sekali lagi. Ganti ke kiri. 6, 7, 8. 1, 2 ganti tangan. 3, 4 ganti tangan. 5, 6, 7. Selanjutnya saduan. Oke, nah, karena saduan butuh lahan luas, maka Pak Jun akan memberikan sampel di depan 3 siswa model atau teman dari temanmu. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk yang berdiri di meja, silakan mengikuti gestur pakai tangan saja. Takutnya ini kamu nanti tertendang. Oke? Bisa? Bisa? Bisa. Oke. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 napak ganti tangan. Ke kiri. 1, 2, 3 tendang. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 ganti tangan 2 kali. Transisi, semuanya ikuti. Transisi. Lanjut. Jalan berputar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Itu gerakan dari tari baladewan. Ada 2 lagi untuk tambahan. Kawelan, coba ikuti kawelan. Setelah ini kita akan lari pindah posisi ke depan halaman atau depan hall. Nanti kalian akan menampilkan tari baladewan secara utuh dengan siswa model dari teman-temanmu yang akan berdiri di depan. Siap? Siap. Oke, coba kita masuk ke ragam ke-8, namanya kawel. Coba tangan telapak tangan berada di sisi kiri perut. Jadi kalau di sana. Ini dia. Kemudian tangan satunya berada di bawahnya. Jadi kedua telapaknya bertemu, tapi kasih space. Kemudian dibuka, dikembalikan lagi, dibuka lagi selama 6 kali hitungan. Kita coba. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pakai tangan mana? Tangan kiri. Tangan kiri apa tangan kanan? Kanan. Oke, lanjut. Gerakan yang terakhir yaitu gantungan. Coba, Sania, Junisa sama Rati ada di sana. Yuk, saya beri contoh. Gantungan ya. 1, 2, 3, 4. Bisa? Yuk, siswa modelnya berikan contoh. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, silakan coba ikuti sampel di depan. Yuk. 5, 6, 7, 8. Tangan sih, bentar. Tangannya belum siap. Tangan kanan di pinggang. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, angkat. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di tempat. Angkat kaki kiri. Angkat kanan. Angkat kiri. Angkat kanan. Oke. Itu tepuk tangan untuk siswa. Oke, duduk anak-anak. Saya berterima kasih. Anak-anak, saya akan memberikan instrumen penilaian. Jadi, apa saja yang menjadi indikator penilaian kamu selama nanti untuk mempraktekkan ragam gerak tari baladewan, terutama yang konsentrasinya pada tari tradisi. Yang pertama
Maka saya jelaskan biar kalian tidak bingung. Ada 3 istilah dalam tari. Yang pertama namanya wirama. Apa saja? Wirama. Bapak Mas. Apa itu wirama artinya? Wirama. Wirama, iya apa artinya? Berhubungan dengan apa? Irama lagu. Bagaimana irama lagu? Apa ya? Apa? Benar ya? Sesuai dengan. Jadi dalam penilaian tari itu ada 3 aspek: wirama, wiraga, wirasa. Wirama itu paling harus tepat dengan musik pengiringnya atau iringan ketukan lagunya. Jadi nari itu tidak hanya berjalan sendiri, tapi harus seirama, bertemponya harus sama dengan musiknya. Yang kedua, wiraga. Apa itu wiraga? Apa? Ketepatan gerak, bentuk tubuh, kepala, penjadian, badan, tangan, mendak, rayung, nyengkurik, piting, harus tepat. Yang terakhir, wirasa. Apa itu wirasa? Ekspresi. Menarikan tari itu harus bisa membawakan ekspresi yang dibawakan. Paham dulu jenis tarinya. Ini tari apa? Putri gagah, putra gagah, putra alus, putri alus. Ekspresinya memakai gimana? Bagaimana kamu bisa membawakan tari ini sesuai dengan karakternya? Bisa apa saja tadi? Wirama, Wirasa. Wirasa. satu lagi. Pola. Siap? Siap. Siap? Siap. Saya akan memberikan kertas untuk penilaian yang nantinya kalian gunakan untuk menilai antar teman maupun antar kelompok. Dan Pak Ju juga akan menilai sesuai dengan 4 kriteria penilaian tersebut. Satu meja akan saya berikan satu. Tulis wirama, wiraga, wirasa. Pakai pulpen. Satu saja. Dan tulis nanti jawabannya. Yang masuk siapa? Bimbingan. Bimbingan. Sebelahmu. Sudah ditulis, silakan menuliskan 4 indikator penilaian dalam penilaian gerak tari atau tari bentuk. Wirama, wiraga, wirasa. Silakan ditulis kelompok. Wirama, wiraga, wirasa. Dan pola landai. 4 ya. Wirama, wiraga, wirasa, dan pola landai. Sudah? Deliknya sudah? Sudah 4 kriteria ya? Diara sudah? 4 ya? Sudah? 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 Ada pertanyaan sebelum kita melakukan penilaian? Ada pertanyaan? Ayah sudah paham? Coba, saya mau dulu.
Gis. Ayo kok terus. Gis, coba Gis. Gerak tebak bumi kayak apa Gis? Berdiri. Lihat dulu. Anak-anak coba lihat temanmu akan mencontohkan gerakan tebak bumi. Kalau dia bisa berarti tadi mengamati secara seksama. Dan ini nanti indikator penilaiannya juga tentang pengamatan antar siswa di akhir atau sebelum mulai belajar. Coba ini, amati gerakannya Bigis. Sudah benar apa belum? Kalau belum, berarti kita harus mengulang kembali ragam gerak atau penjelasan yang maju tadi berikan. Jadi kalian tadi tidak mengamati. Coba Bigis, tebak bumi. Ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masa benar? Oke, Bigis duduk. Ulangan Bigis. Ini agak sulit ini. Menengah ke atas ini grade. Coba sama-sama. Pameran saja. Jika masa tidak bisa, maka temannya akan saya berikan atau ada yang membantu, ada yang membantu atau bisa membantu atau mungkin saya pertanyaannya saya akan saya lempar. Berdiri, coba amati temanmu, apakah sudah benar? Kalau ini salah berarti saya ulang dari awal. Yuk, tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, coba contoh kamu berdiri. Coba ini kayaknya tadi rumah tapi kayaknya lebih mana? Coba mati. Nek salah, tak ulang dari awal loh. Nanti kamu tidak memperhatikan dari tadi. Oke, kawelan. 6 jupan 1 2 3 4 5 6 7 8. Namamu siapa Pak? Saya lupa. Kanaya loh, kalian hafal. Nah, sekarang coba ini. Ini levelnya lebih sulit lagi. Ini saya cek apakah kamu sudah paham atau belum, karena indikator penilaiannya nanti lebih sulit. Mungkin 4 aspek itu karena tidak bisa mengulik kriterianya. Ini terakhir ya. Bagongan, Nabila maju. Karena kemarin Nabila saya kasih kesempatan untuk maju memberikan contoh, sekarang Nabila mencontohkan gerakan bagongan. Gerakan ragam 9. Yuk ke depan Nabila, karena butuh jalan mundur ke samping dan ke kiri. Coba amati Marsha, kemudian Kanaya, Ayah, Bilqis dan teman-temannya lain. Yuk contoh bagongan. Silakan bebas. 6 jupan. Ayo bagongan. Setelah kawelan terus bagongan. Yo coba 6 jupan. Ya 6 jupan. Tuh bagampat. 6 jupan. Tuh bagampat. 6 jupan. Tuh bagampat. 6 jupan. Tua gampat manam jupan. Junisa benar apa? Benar? Javelin benar? Oke, tepuk tangan untuk berarti kan sudah siap untuk praktek? Sudah siap? Siap? Oh iya. Karena penilaiannya kita ada nanti, maka nanti setelah nanti secara keseluruhan, maka saya akan memberikan penilaian aspek penilaian pola nanti dalam bentuk kelompok yang nantinya akan digunakan sebagai tugas mandiri di rumah. Di rumah nanti kalian membuat video dokumentasi tarik bala-bala secara kelompok dengan menggunakan jaring, kemudian didokumentasikan atau divideokan, kemudian dikirim lewat drive atau boleh dikirim drive atau WA atau lewat flash disk. Oke? Bisa? Siap? Semuanya siap? Oke. Berarti tagihan tugasnya di depan video tarik bala-bala yang sudah full dengan pola lanjut.
sebelum praktek, saya kasih cerita berada di kadang-kala kita itu di lingkungan orang bertanya, apa sih manfaatnya mempelajari pelajaran tari? Saya pernah dapat cerita begini, bukan cerita tapi pengalaman. Beberapa minggu yang lalu, Pak Jun itu ke acara resepsi dalam model rias Jawa. Di situ ada penari Diasmara. Jadi penari Diasmara adalah penari penyambutan ketika nganten putri dan nganten putra. Sebelum Diasmara itu ternyata itu penari Diasmara itu Cucuk Lampak. Dan kamu tahu nggak penari itu siapa? Muridnya Pak Jun. Tapi Pak Jun ngajar di SMP 1 Binonggo. Jadi zaman 2013 dulu saya punya murid yang dulu ternyata setelah SMP itu melanjutkan ke SMK 8 Surakarta atau SMKI. Kemudian melanjutkan ke ISI Surakarta. Sekarang ternyata malah jadi penari Cucuk Lampak. Dari kejadian ini perlu kalian ketahui bahwa manfaat tari setidaknya hanya di pelajaran di sekolah saja, tetapi nantinya bisa digunakan sebagai modal di masa depan. Tari selain sebagai ilmu yang kamu dapat, juga bisa kamu terapkan dalam keseharian. Kita tidak tahu kamu nantinya akan menjadi apa. Syukur-syukur kalian akan menjadi seniman hebat. Tapi kalau tidak tercapai, maka minimal kamu bermanfaat pada lingkungan sekitarmu. Contoh acara apa? Sedekah bumi. Menjadi koreografer karnaval. Kamu tahu karnaval Sondore? Yang begini-begini tuh. Itu juga butuh koreografer. Kalau kamu tahu aspek kepenarian, gerak dasar tarinya bagaimana, rayu, begini, kakinya bagaimana, diangkat aja, kemudian musiknya bagaimana, kamu kan bisa menjadi koreografer pada lingkungan hanya itu kecil, yaitu RT maupun RW. Itulah pentingnya seni, terutama seni tari. Jika ekspektasi itu tercapai, maka kamu akan menjadi penari. Bisa tampil di Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta, bisa tampil di Sendera Tari Ramayana. Tapi mungkin jika kamu hanya sebatas paham dan bisa ilmu kamu dapat untuk memasukkan, kamu bisa menjadi bermanfaat pada masa depan. Kalau ketoprak, kamu disuruh nari gambol. Pas apa? Pas pelajaran Pak Jun nanti semester 2 ada tari gambol. Kamu bisa memanfaatkan pada masa depan. Ketika kita ini bisa kamu gunakan ajaran atau tari bala ini untuk apa? Untuk pada ketika prosesi menyambutan Tuhan, Pak Dewa datang ke desamu. Pak kepala desa tanya, siapa murid SMP 2 yang bisa nari? Saya Pak, berapa orang? 2 orang. Maka kalau kamu menjadi pengisi acara ketika Pak Bupati datang, kebanggaan tersendiri murid SMP 2 menari dalam acara penyambutan Pak Dewa di desa. Untuk di desa bagi rejo, desa puri, resminya apa, jalan dan itu masih semangat? Masih. Itu ya, semangat terus untuk dalam pelajaran seni budaya yang nantinya bisa kamu manfaatkan pada lingkungan sekitarmu, bahkan ketika bisa mencapai cita-citamu, bisa menjadi seniman tari, dosen tari, kemudian bisa menjadi penyelesaian tari, bisa membuat tari, dan bisa menjadi koreografer nasional. Oke, itu kita persiapan ke selanjutnya, yaitu ke hall untuk tari kolosal atau tari kelompok dengan skala besar. Oke, siap? Yuk, sambungnya kita akan yuk.
Ya, kita menuju ke hal untuk mempraktekkan tari bela-belaan secara bersama-sama. Kemudian kita akan mengecek dari kelompok yang akan dilanjutkan di tugas di rumah, yaitu dari kelompok masing-masing kelompok dalam bentuk pola lantai. Oke, siap? Yang cowok nggak usah pakai sampur, nggak apa-apa. Yang belakang yang penting bawa sampur. Siap? Siap. Oke. Lihatkan sampurnya ke atas. Baru. Ya, pelajaran tanda pagi loh. Bawa sampur loh. Dia itu sudah punya. Tidak beli di luar sampai sore kan? Ya, oke. Sip. Oke. Yuk. Kita akan bersama tari kolosal dan masal. Nah, ini kita kolaborasi dengan masal. Oke. Kita lanjut di halaman depan di depan. Oke. Semangat.